Dah siapa tadi? Tapi tidak konkret. Tapi tidak usah lah, nanti aja lah. Oke. Jadi Ahmad Dedan dia ahli debat yang bisa menyadarkan pendeta, orang-orang salib, orang-orang Yahudi. Rupanya di atas Ahmad Dedan ada lagi gurunya. Siapa namanya Pak? Maulana Al-Kiranawi. Al-Kiranawi. Banyak pendeta-pendeta masuk Islam. Jadi kita diskusi hari ini sudah sekedar diskusi. Harus tahu kamu cara mematakannya. Kenapa? Karena kamu akan mendunia besok. Amin. Belajar bahasa Inggris kan? Bahasa Arab juga? Oh, kita takut. Sama tahfiz. Tahu nggak kamu? Kenapa Bapak pancing kamu jadi dengan Al-Quran? Al-Quran itu kata kawan kami orang yang dua orang, satu dari keluarga. Katanya dengan Al-Quran itu kecerdasannya meningkat. Makanya Habibie dan Isa kalahkan orang Yahudi itu. Di waktu di Jerman. Kamu Muslim tidak? Kok kamu baca Al-Quran? Saya yakin Al-Quran. Dan dia kita coba buktikannya kan. Nah, makanya kamu disuruh mencatat juga, bukan sekedar ikut. Nah, kalau mencatat dan pikirlah kamu jadinya. Mana bismillah, ngambung lah ya Allah. Bisa ada Yang mana? informasi. Nih silakan Bapak Bosan. Ada informasi sedikit baru-baru ini seorang anggota jamaah gereja setelah jemaahnya pulang, Ya. didatanginya pendeta sendiri-sendiri. Maaf Pak Pendeta, ini supaya jangan didengar oleh orang lain, cukup kita berdua saja. Ya. Banyak kontradiksi katanya dalam kitab Taurat atau Injil itu. Apa yang akan dicontoh oleh kita? Banyak sekali kontradiksi. Apa jawab pendeta tuh? Tidak terduga-duga. Jadi kamu cari yang tidak ada kontradiksi, mencari yang benar. Ya. Kalau mau benar semua ya Al-Quran lah. Itu dia. Padahal pendeta tuh. Kalau kamu mencari yang tidak ada salahnya, Al-Quran lah kamu baca, jangan baca Injil katanya. Nah, terkejutlah dia. Akhirnya dia masuk Islam secara diam-diam. Yang bertanya tadi, yang pendeta tetap di gereja. Itu aja. Makasih. Makasih Ustaz, Semoga berkah Ustaz. Rupanya pengikut-pengikutnya sekarang masih pada kebingungan. Kita disudutkan dengan ayat-ayat ini tadi, bukan menyudutkan kamu Bapak tuh. Nih konsep wahyu. Kan ini tadi. Rupanya Injil, Taurat itu di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Contoh, wa idh qala ya Isa ibn Maryam ya bani Israil. Tatkala Isa ibn Maryam berkata, ya bani Israil. Disuruh Bani Israel, inni rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini rasul utusan Allah untukmu, bukan untuk orang Indonesia. Terpatahkanlah ayat-ayat ini yang kita ingatkan. Betul? Cuma Al-Quran mengakui Injil dan Isa itu sebatas pengakuan bahwa Injil dari Nabi Isa, Taurat dari Musa. Rupanya Injil itu sampai hari ini hanya untuk satu kaum. Makanya kalau sempat kamu murtad aneh ya kan? Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Apa kata Isa tadi? Aku membenarkan kitab sebelumnya, termasuk kitab Taurat. Siapa yang ngomong itu? Isa. Apa yang baca Isa? Kitab Injil. Rupanya Isa hanya untuk satu kaum. Makanya kalau ada orang kampar diri yang murtad aneh itu. Kenapa? Udah ada luar sah Kristen dulu. Makanya tadi pendetanya menjawab, oh kalau kamu ingin melihat kebenaran, Al-Quran ada, katanya. Sempurna, katanya. Ini hanya sentimen. Betul? Sentimennya. Sementara Isa mengatakan, aku ini cuma untuk satu kaum. Demikian juga Taurat. Taurat itu cuma untuk orang Yahudi. Betul? Tidak untuk orang Islam. Sementara Rasulullah itu rahmatan lil
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan kuutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat sekalian alam. Betul? Silakan kamu buka surat 61 ayat 6. Ini untuk membuktikan saja bagaimana kamu mematahkan orang-orang yang berdialog sampai di dunia kamu besok kamu bisa mengislamkan orang. Kamu bagus Islam orang semuanya. Nah, silakan. Surat surat 61 ayat 6. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Artinya, dan ingatlah ketika Isa putri Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. terus ya, Isa yang ngomong, kamu ini cuma kaum aku aja yang untuk menerima kenabian itu termasuk Injil. Akan mengabarkan kabar gembira bahwasanya akan datang Nabi sesudahku yang bernama yang Muhammad. Makanya di waktu Injil Barnabas di situ ada nama Muhammad, pendeta yang membacanya di Kalimantan itu Sulawesi Utara masuk Islam. Wahyu Waloni itu rektornya pendeta masuk Islam. Siapa lewat Irene, ya Pak? Irene Handoi masuk Islam. Begitu kamu mematahkannya, tidak bisa dipatahkan satu yang cuma kan? Tak tahu kan? Karena waktu pendek. Bapak cepat ada. Sudah itu, kalau dia Al-Quran itu karena Nabi Muhammad nih kata orang yang mendukung nih, Muhammad tidak salah tulis. Lalu bagaimana dia menciptakan yang kompleks itu sampai dia menemukan pertemuan dua laut, ya kan? Nggak mungkin kata orang-orang ilmuwan yang membantahnya. Nggak mungkin itu. Berikutnya bisa juga kemudian di dalam surat 55 ayat 19 ayat 21. Surat 19. Nah, makanya kamu juga suruh bawa Al-Quran itu supaya kamu tulis, kamu baca surat 55 ayat 19 ayat 21. Silakan. Bapak panggillah supaya semuanya semangat. Nah, jadi kamu mematahkannya harus pakai ayat juga. Bapak panggil yang bernama Kapani Raka Ganteng, mana ada? Bacakan pakai neka. Surat 55 ayat 19 sampai 21 kan. Surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 21. Silakan Kak. Sebelum menurut silakan kamu baca dulu. Sudah kamu lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat 19. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ya, terus Bainahuma barzakhul la yabghiyan. ya ayyala rabbikuma tukadziban. Terus yakhruju minhumal lu'lu wal marjan. ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma. Ada lagi ayatnya, lanjutannya. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Coba bayangkan kapan Rasulullah ke kedua lautan, betul? Tidak masuk akal katanya. Tuh, ini Al-Quran wahyu, silakan ulang lagi saya. Yang Bapak tunjuk tadi. Baca terjemahannya aja.
Dia membiarkan dua laut mengalir, kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Babi ayyi ala rabbikum tukadziban. Berikut. Ayat berikutnya terjemahan. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang Ada mutiara, ada marjan. Marjan itu kan sejenis mutiara juga kan? Yang mahal-mahal. Apa Nabi ke situ? Tapi sampai hari ini terbukti kan? Terbukti. Kemarin tadi kita ngomong poligami. Rupanya poligami itu berdasarkan tinjauan kesehatan. Itu bagi orang-orang yang darurat, ya kan? Apa daruratnya? Tidak punya keturunan, betul? Istrinya kurang sehat, betul? Darurat sifatnya. Kemudian apalagi selain darurat itu memang hal-hal yang sifatnya mendesak agar yang laki-laki ini tidak berzina. Sekarang banyak zina kan? Karena kita menjalankan solusi ini. Oh kaya tapi berzina, aduh bagaikan bangkai pada dirinya. Tuh cara memahami darurat itu, darurat gunanya. Berikutnya, mungkin dia belajar dari orang Yahudi dan Nasrani kan itu tadi dibantai itu. Kalau memang dia belajar Yahudi Nasrani di zaman itu, kenapa tak ada Yahudi Nasrani yang membantah waktu kenabiannya itu? Tidak ada kan? Bahkan mengakui Nabi itu sebagai Rasul. Siapa yang tanya? Wafat Nabi, ya kan? Kami Rasul telah lahir Nabi. Berikutnya kita coba buktikan oleh Al-Quran terus. Nih orang tuh semangat meniru Al-Quran karena tidak apa-apa. Ini Injil versi Al-Quran. Ini buktinya dia putus asa kan ditiru juga Al-Quran jadinya. Ini pembuktian berikutnya. Ada beberapa pendatang di zaman Rasulullah itu namanya Luqman ibnu Rabi'ah. Ada lagi Abdullah ibnu Muqaffa. Ada lagi Musayyamah al-Kazzab. Sama-sama dia membuat wahyu-wahyu palsu. Di sini ada data Bapak. Karena waktu mendesak, materi banyak, Bapak selesaikan sampai penjelasan bagaimana mentah saja. Tadi ada jawaban kamu yang benar. Pak, Nabi itu dulu tidak pernah belajar, betul? Tidak sekolah. Di waktu itu lingkungan jahiliyah itu membuat Nabi itu memang nggak bisa menuntut ilmu juga. Macam sendiri tidak pandai, betul? Mana bisa ya? Dilihat dari tiga pendidikannya dan terdidik itu, betul? Apalagi lingkungan jahil. Cara memantahnya besok di kerangka berpikir kan, ada yang mempengaruhi kerangka berpikir orang yang pertamanya kedua orang tuanya udah meninggal, betul kan? Siapa yang anak yatim di sini duduk? Dia Allah jadikan orang hebat. Kenapa? Nabi hebat, anak yatim. Bapak kalau anak yatim itu bilang jangan kamu sedih, jangan sedih hati piatu, tiada berayat, tiada beribu, betul? Nabi dia punya ayah dan punya ibu. Kalau dia kan membuat ayah ibunya tunjukkan juga. Itu dari segi, ya kan? Dijawab kerangka berpikir yang kita pelajari di awal itu. Makanya materi itu beruntung. Dan kamu harus bisa mematahkan, ya kan? Orang-orang yang sinis dengan Al-Quran, dengan Islam. Apalagi bacaan Nabi tak boleh baca. Berkawan dengan Yahudi, nggak ada Yahudi yang mengakui waktu itu. Jadi dia bilang kan, nggak mungkin. Tontonan Nabi tak pernah nonton. Itu yang perlu kita cermati. Ini ahli syair, ahli sastra, Luqman ibnu Rabi'ah. Pas wahyu itu diperdengarkan ke dia baru tahu dia. Tapi awalnya benci ya. Setelah itu masih Islam ya. Lain dengan Ibnul Muqaffa, mati dia, dibunuh. Kenapa? Karena dia sentimen, karena fitnah. Musayyamah al-Kazzab yang membuat ayat palsu itu mati juga dalam perang Yamamah.
Kan tahu tuh ya, tidak pernah belajar. Jadi dari segi psikologis, Nabi Muhammad tidak pernah belajar dan berada di lingkungan jahiliyah. Nah mungkin wahyu itu lahir di lingkungan jahiliyah karangan sendiri, ya kan? Kecuali Allah yang mewahyukan. Berikut. Nih dari segi tata bahasa rupanya luar biasa. Silakan buka surah 12 ayat 2. Silakan baca Rifki. Surat 12 ayat 2. Silakan ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Artinya Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. ya, jadi bahasa Arab itu mudah dimengerti. Cuma karena berat aja, malas saja. Buktinya banyak orang-orang Indonesia yang dengan Al-Quran ditandingkan di dunia internasional juara satu dah. Juara satu. Banyak yang juara satu. Ada di tingkat anak-anak, ya kan? Remaja, dewasa. Makanya kamu sebagai remaja hari ini yang bakalan kuliah besok, jangan tinggalkan Al-Quran. Pak payah Pak. Rupanya di zaman Rasulullah ada juga yang payah. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Lupa ingat. Kadang-kadang lupa ingat kan? Apalagi sekarang dengan Android yang luar biasa godaannya. Apalagi jadi bisa hilang. Di zaman Rasulullah Ali mengeluh, payah ya Rasulullah. Katanya kalau kamu ingin hafal Al-Quran, bawa hafalannya, baca satu rakaat, satu surat. Tidak pernah kamu ini. Yang pertama rakaatnya. Kalau Quran nih, kata Rasulullah, baca rakaat pertama surat Yasin. Tidak pernah kamu lakukan. Tulislah rakaat pertama Yasin. Kalau kamu punya motivasi, Al-Quran itu mudah. Kata Rasulullah. Yasin di rakaat pertama waktu tahajud malam Jumat itu. Yang kedua, rakaat kedua surat Ad-Dukhan. Surat apa? Ad-Dukhan. Rakaat ketiga surat As-Sajdah. Nah nanti akan berdampak surat-surat itu saya hafal, kecerdasan meningkat. Siapa yang ngomong? Orang Yahudi. Di zaman sekarang yang ngomong. Masih hidup Habibie. Rupanya Habibie cobakan kau pengalaman Yahudi, dua Yahudi itu baca Al-Quran. Rakaat ketiga mana tadi? Sejarah. Rakaat keempat. Rakaat keempat surat Al-Mulk. Kapan biasa dilakukan? Hari Jumat menjelang subuh tahajud. Paksakan. Boleh itu Pak memang. Paksakan. Taruh di piano di kursi. Nanti sajadah. Baca itu. Insya Allah terbuktilah surat 12 ayat 2 ini. Al-Quran itu mudah dipelajari. Bapak orang umum kayak kamu juga jurusan IPA ini. Tapi sampai hari ini alhamdulillah banyak Al-Quran yang menolong. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah di saat sulit dia dimudahkan. Ada orang yang mengancam, rupanya yang mengancam itu balik terancam. Siapa orangnya Pak? Daksu. Ya Muhammad, aku ingin membunuhmu. Karena Muhammad Rasulullah itu Al-Quran berjalan, kamu membunuhku. Ya, siapa yang bisa menolongmu? Allah. Kalau dia ngomong Allah jatuh benar, diambil oleh Rasulullah. Kalau aku ingin membunuhmu, kata Rasulullah, siapa yang menolongmu? Tidak ada yang bisa menolong hamba kecuali maaf dari diletakkan pedang, diulurkan tangan, awal dibunuh orang, dimaafkan. Aku maafkan engkau. Itu akibatnya Rasulullah. Ya kan? Akhirnya masuk Islam. Banyak orang Muslim dengan amalan-amalan Al-Quran. Pemaaf.
rupanya di Sanjawi Kutai di Nana Nabi 23 ya kan, dan sendiri mendengar tuh, kamu jangan mendekat kepada Muhammad, itu dia penipu, pembohong, dia itu suka menghipnotis orang, menyihir orang, terpengaruh orang dengannya. Nabi yang apa yang dilakukan Nabi? Disuapin makanan Al-Quran, ya kan? Sabar, balaslah keburukan itu dengan kebaikan, ya kan? Balas. Hari ini kamu sakit hati kan? Balas dengan kebaikan. Dengan siapa? Mungkin dengan orang tertentu, ya kan? Balas dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan keburukan. Ini buktinya Al-Quran itu mudah. Di dalam surat 12 ayat 2. Sekarang buka surat 1 ayat 3. Nah, silakan baca Anugerah. Surat 41 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Ya. Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Artinya? Yang artinya, kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Nah, ulang lagi sebelah terjemahan artinya. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Jadi kita membaca Al-Quran itu dia memang dalam bentuk bahasa Arab supaya kita mendapatkan pengetahuan itu paham suratnya. Kemudian kita lihat lagi dari segi tata bahasa. Orang Indonesia suka pantun kan? Suka syair. Ada A, B kan? Nih, surat apa nih? Surat 113. Apa bunyinya? Al-Ikhlas apa? Coba baca serta. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Indah. Surat apa lagi? 114. An-Nas. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Bacaannya diakhiri dengan SS, menunjukkan sastranya tata bahasa yang bagus. Ditiru oleh Musailamatul Kadzdzab, nah masuk. Siapa yang mengatakan nah masuk? Pengikutnya. Apalah wahyu kamu ini? Mana mau kakak kenapa? Karena matinya tetap banyak waktu dan desa. Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Diakhiri dengan kalimat-kalimat bacaan huruf-huruf yang sama ya kan, tapi punya arti yang mendalam. Disitulah kelemahan Musailamah Al-Kadzdzab. Dia buat ayat-ayat juga. Bapak sampaikan salah satu ayatnya. Mau dengar? Mau dengar ayatnya? Ini dia. Mudah-mudahan ini untuk menegakkan semuanya. Jawab perintah semuanya. Nih. Tentang ayat-ayat palsu. Apa ayat palsunya Pak? Ini ya. Nah, ini Musailamah Al-Kadzdzab. Nih. Ya dibda bin dibda ain naqi matuqin alam aloqi filma wa asqalaqi fitin. Ini artinya. Ini wahyu dari Musailamah Al-Kadzdzab. Apa katanya? Wahai kodok, wahai kata, anak dari kata, suaralah sesukamu, bagian atas air, bagian bawah lumpur. Langsung dikomentari orang. Apa komentar orang?
rupanya dia tidak ada memiliki kedalaman makna kecuali hanya menjelaskan tentang apa tadi? Kodok. Itu salah satu wahyu. Beda dengan tata bahasa kita yang kita belajar hari ini. Surat 113 Al-Falaq kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kamu baca itu tidak hanya sekedar membaca dapat pahala, ya. Sudah itu memiliki kekuatan sihir-sihir hilang, betul? Yes, Nanti kan disihir. Cuma membaca dua surat ini, surat 113 yang dibacanya dengan 114. Selain bahasanya bagus, rupanya dia juga penyembuh. Makanya kamu-kamu yang sudah punya amalan-amalan Al-Quran, lanjutkan, ya kan? Jangan sampai kamu tinggalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Rasul yang ingatkan, Iqra'ul Quran. Betul? Bacalah Al-Quran. Kenapa? Nanti Al-Quran yang kamu baca tadi akan memberikan syafaat bagi yang membaca. Makanya walaupun bawa orang umum kayak kamu kok ngaji, ya? Bahkan nanti biadil pas kamu disiksa, Al-Quran tadi keluar dari amalan-amalan kamu yang bakalan menolong. Makanya dengan Al-Muluk saja azab kubur bisa teratasi. Betul? Itu ada kisahnya kan? Ada kisahnya Al-Muluk ini. Tuh, surat 21 ayat 7. Silakan baca saya. Surat ayat. Coba silakan baca. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak masih tahu. ya, silahkan ulang lagi yang enggak. Artinya ada enggak? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Jadi sebelumnya yang diberikan wahyu itu tidak untuk rahmatan lil alamin. Di penegasan ayat surah As-Saff tadi hanya untuk kaum. Musa hanya untuk Yahudi. Betul? Dan golongan-golongannya yang ada 12 mata air itu. Nah, orang Indonesia sekarang ada pula pengikut Yahudi di Istiqlal. Menari-nari pula dia di Istiqlal. Makanya kamu hati-hati. Sekarang kan perang ekonomi orang kan. Jangan kamu biasakan mengkonsumsi produk-produk Yahudi. Kenapa itu digunakannya untuk menyembelih saudara? Makanya keluar fatwa diharamkan, ya kan? Belanja produk-produk Yahudi. Stres Yahudi sekarang. Tambah lagi